Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Deva dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Profil PTUB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional 4 silinder. Komponen sistem pengapian konvensional. Secara umum, sistem pengapian memiliki komponen sebagai berikut, yaitu kunci kontak, baterai, distributor, busi, koil, dan kabel tegangan tinggi. Mari kita simak fungsi satu persatu komponen berikut ini. 1. Baterai. Dalam sistem pengapian, baterai berfungsi menyediakan arus listrik tegangan rendah 12 volt untuk ignition coil. Karena kita membahas mobil biasanya 12 volt, kalau untuk truk itu 24 volt. Selanjutnya yaitu kunci kontak atau ignition switch. Dalam sistem pengapian, kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem pengapian atau memutus dan menghubungkan arus ke koil pengapian. Kunci kontak memiliki 4 posisi, yaitu lock, ACC, on, dan start. Lock berfungsi untuk mengunci setir. ACC berfungsi untuk menghidupkan aksesoris seperti audio dan lain-lain. On berfungsi untuk menghidupkan sistem seperti sistem bahan bakar, sistem pengapian untuk menyiapkan. Start berfungsi untuk menstart engine. Kunci kontak juga memiliki 4 terminal, yaitu terminal B, terminal ACC, terminal IG, dan terminal ST. Terminal B dihubungkan ke positif baterai. Terminal ACC dihubungkan ke aksesoris kendaraan. Terminal ST dihubungkan ke motor starter, dan terminal IG dihubungkan ke koil. Karena sistem pengapian konvensional, kunci kontaknya pun juga masih konvensional, dan pada zaman sekarang kunci kontak seperti ini sudah jarang dipakai karena banyak mobil-mobil keluaran sekarang yang sudah tidak menggunakan kunci kontak seperti ini, melainkan menggunakan smart key atau keyless istilahnya. Ya, kita lanjut komponen selanjutnya, yaitu ignition coil. Dalam sistem pengapian, koil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi lebih dari 10.000 volt. Koil pada sistem pengapian konvensional memiliki 2 tipe, yaitu internal resistor dan external resistor. Nah, ini ada terminal positif, terminal negatif. Ini resistor, ini kotak putih ini merupakan resistor. Yang terminal positif coil dihubungkan ke resistor, lalu resistor dihubungkan ke kunci kontak. Ya, sedangkan terminal negatif dihubungkan ke distributor untuk yang tipe eksternal resistor. Sedangkan yang tipe internal resistor, terminal negatif dihubungkan ke distributor, terminal positif dihubungkan ke solenoid starter, dan terminal B dihubungkan ke kunci kontak.
Selanjutnya yaitu distributor. Distributor dalam pengertian berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan atau membagi tekanan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan atau firing order. Dalam mesin 4 silinder memiliki firing order yaitu 1, 3, 4, 2. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan cara kerjanya. Ya, distributor di sini memiliki beberapa komponen pendukung, yaitu ada drive gear, the shaft, the terminal, the cam, the condenser, the clip, the rotor, the cap atau tutup, the ignition point atau biasa disebut platina, ada diafragma spring, ada vacuum advancer diafragma. Selanjutnya yaitu kondensor atau kapasitor. Kondensor berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api yang terjadi antara breaker coil pada platina pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan coil sekunder. Ya, ini merupakan komponennya. Komponen ini biasa dipasang di distributor. Selanjutnya yaitu platina atau breaker point itu sendiri. Dalam sistem pengapian, platina berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari ignition coil dan untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi magnet listrik. Jadi platina ini bisa membuka dan menutup sesuai karena ini didorong oleh klem. Ketika didorong oleh klem, platina akan membuka. Ketika sudah bebas, platina akan menutup. Selanjutnya yaitu kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi dalam sistem pengapian berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke tiap busi. Atau ke dari ignition coil ke distributor lalu ke tiap-tiap busi. Seperti ini, kabel tegangan tinggi ini sangat harus memiliki lapisan isolator yang kuat supaya tegangannya tidak bocor keluar, dan itu akan berbahaya untuk kendaraan karena ia menghasilkan tegangan yang sangat tinggi atau ia menyalurkan tegangan yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu busi atau komponen terakhir dari sistem pengapian konvensional. Busi dalam sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dengan cara memercikan bunga api. Jadi, ketika busi mendapatkan tegangan tinggi, busi akan memercikan bunga api lewat elektrodanya. Busi juga memiliki beberapa jenis atau tipe, ada busi iridium dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengapian konvensional. Cara kerja sistem pengapian konvensional saat kontak platina menutup. Saat platina tertutup atau pada kunci kontak on, arus dari baterai mengalir ke fuse dan ke terminal positif coil, kemudian arus mengalir ke kumparan primer coil, ke terminal negatif, dan mengalir ke platina lalu ke massa. Aliran arus ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada coil.
Sedangkan ketika saat start atau saat mulai berputar, poros lingkol sekaligus memutarkan poros distributor sehingga cam berputar. Apabila cam menyentuh kontak platina, maka kontak platina akan terbuka. Pada saat platina terbuka, maka arus pada kumparan primer coil terputus karena tidak mendapatkan massa dari platina. Pada saat itu juga terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer coil dan akan disimpan pada kondensor. Sedangkan tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder akan disalurkan ke terminal tegangan tinggi ke rotor yang akhirnya disalurkan ke busi, sehingga busi akan memercikan ring api sesuai dengan firing order itu sendiri. Bisa dipahami ya untuk ini. Selanjutnya kita akan mencoba memperlihatkan cara kerja melalui gambar. Cara kerja sistem pelatihan konvensional melalui gambar ya. Nah, ini dia cara kerja. Nah, ini merupakan kunci kontak, ini baterai, ini koin, ini merupakan distributor, ini tampak dari atas, ini tampak dalamnya, ini kabel tegangan tinggi, dan ini busi-businya karena 4 silinder memiliki 4 busi. Ya, kita mulai ketika kunci kontak on, arus mengalir dari baterai ke fuse, lalu ke positif coil, keluar ke terminal negatif coil, lalu ke platina lalu ke massa. Nah, alirannya ini yang berwarna kuning ketika kunci kontak on, aliran kuning ini. Nanti ketika ke massa, maka akan terjadi kemagnetan pada ignition coil. Ketika kunci kontak diputar di start atau ketika cam sudah berputar, maka akan mendorong platina sehingga platina akan terbuka ya. Nah, ini pada saat platina terbuka, arus berubah menjadi biru, ini merupakan aliran arusnya. Ketika terbuka, arus menuju primer coil akan hilang karena tidak mendapatkan massa, sehingga arus kumparan primer akan terjadi induksi diri yang kemudian disimpan ke kondensor. Setelah dari kondensor, maka ada juga induksi mutual dari kumparan sekunder. Tegangan induksi ini untuk menaikkan tegangan dari 12 volt dari baterai menjadi lebih dari 10.000 volt. Ketika terbuka, maka kumparan arus tegangan tinggi kumparan sekunder akan keluar melalui kabel tegangan tinggi, lalu menuju ke rotor, dan kemudian rotor akan membaginya ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaannya. Firing order pada mobil 4 silinder memiliki firing order 1, 3, 4, 2. Mari kita simak urutannya untuk membuktikan. Nah, 1, nah ini busi membersihkan, 3, setelah itu 4, setelah itu 2. Nah, ini merupakan ring order atau urutan penyalaan bunga api pada busi.
sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.